Selamat pagi, saya dengan Sharon Esau, dokter yang bertugas saat ini. Jadi sekarang saya akan melakukan prosedur pemeriksaan pap smear, di mana menanyakan kesiapan pasien untuk diperiksa pap smear, lalu memastikan pasien tidak berhubungan intim selama 2x24 jam sebelumnya, memastikan pasien tidak menstruasi 2x24 jam sebelumnya, dan memastikan pasien tidak melakukan irigasi vagina dalam 24 jam terakhir. Kemudian memastikan identitas, memeriksa status dan kelengkapan inform konsen pasien seperti nama, umur, pekerjaan, dan pendidikan terakhir. Kemudian memastikan alat dan seluruh instrumen yang diperlukan sudah tersedia seperti handskun, spatula air, sitobras, objek las, spekulum, gel, dan air DTT. Lalu minta pasien untuk mengosongkan kandung kemih dan menanggalkan pakaiannya dari pinggang hingga lutut dan menggunakan kain yang sudah disediakan. Selanjutnya, pasien diposisikan dalam posisi litotomi dan tutup area pinggang hingga lutut pasien dengan kain. Lalu pemeriksa akan mencuci tangan dengan air dan sabun dan dikeringkan. Kita akan melakukan palpasi perut. Selanjutnya, kita akan menggunakan sarung tangan. Kita mulai prosedur pemeriksaan pap smear. Pertama-tama, bersihkan area genitalia eksterna dengan air DTT. Selanjutnya, kita inspeksi dan kita akan mempalpasi area genitalia eksterna. Lalu aplikasikan gel pada spekulum, kemudian kita masukkan spekulum secara hati-hati. Tarik napas, Bu. Selanjutnya kita tampakkan serviks hingga terlihat jelas. Kita perhatikan apakah terdapat discharge, perdarahan, erosi, massa yang rapuh, atau keadaan abnormal lainnya. Jika dicurigai kanker, maka pasien akan dirujuk dan pemeriksaan tidak akan dilanjutkan. Selanjutnya, pemeriksaan ektoserviks. Kita ambil spatula air dan kita tempelkan spatula air ke ektoserviks, lalu kita putar 360 derajat searah jarum jam. Kemudian perlahan-lahan tanpa menyentuh jaringan di sekitarnya, kemudian oleskan ke objek gelas. Untuk pemeriksaan endoserviks, kita ambil sitobras, lalu masukkan ke kanalis cervicalis, putar setengah hingga 1 putaran tergantung bentuk kanalis sesuai arah jarum jam. Lalu kita keluarkan perlahan-lahan tanpa menyentuh jaringan sekitar dan oleskan sitobras. Kemudian masukkan slide kelarutan fiksasi pada wadah yang sudah diberikan keterangan, sesegera mungkin maksimal 30 detik sejak pengambilan sampel. Selanjutnya, kita akan keluarkan spekulum secara hati-hati. Slide difiksasi dengan larutan etanol 96% selama minimal 30 menit, kemudian keringkan. Lalu kita buang sarung tangan, kapas, dan bahan sekali pakai lainnya ke dalam kontainer tempat sampah yang tahan bocor. Sedangkan untuk alat-alat yang dapat digunakan kembali, kita rendam dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit untuk dikontaminasi. Pemeriksa selanjutnya akan mencuci tangan dengan metode 6 langkah WHO. Pasien akan diminta datang kembali untuk mengambil hasil pap smear. Setelah hasil pemeriksaan pap smear sudah ada, jelaskan mengenai hasilnya. Jika ditemukan sel tidak normal menunjukkan prakanker, jelaskan mengenai pilihan terapi yang dapat dilakukan, dan berikan kesempatan kepada pasien untuk bertanya hingga mengerti dan berikan kesempatan untuk memutuskan terapi yang diinginkan.